Salam. Apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Hari ini Sabtu tanggal 18 Februari 2023. Kita memasuki episode ke-63 dengan seri 5701. Kata-kata yang tercemar atau word that get polluted. Kita akan membahas kata pengantar dari kitab 1 Yohanes yang merupakan kitab ke-23 dari 27 kitab perjanjian baru di Alkitab. Kata pengantar ini saya kutip dari buku The Student Bible yang telah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 1 Yohanes atau 1 John. Kata-kata yang tercemar. Suatu masalah dengan generasi baru. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dari kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Seiring berjalannya waktu, ungkapan-ungkapan umum dapat dikupas dan diterapkan ke dalam sesuatu yang lain secara menyeluruh. Ambil tanda kutip terlahir kembali sebagai contoh. Pertama kali diciptakan Yesus, ungkapan ini bangkit kembali pada tahun 60-an semasa pergerakan Yesus. Segera dicuplik sebagai slogan iklan untuk menerangkan berbagai benda seperti mobil bekas dan bahkan kembalinya seorang pemain sepak bola. Agama Kristen telah lama dikelilingi orang yang meminjam kata-kata ini untuk pengertian yang agak berbeda. Yesus, pusat iman kita, juga merupakan kata kutukan yang umum. Kata sama, beda arti. Kecenderungan untuk mencemarkan kata-kata ini bukanlah hal yang baru. Bahkan pada permulaan abad pertama, kata telah dipelintir dan dikeringkan dari pengertian semula. Ketika Rasul Yohanes menulis surat-suratnya, orang Kristen yang beriman mungkin telah berusia 50 atau 60 tahun. Satu generasi telah bertumbuh di rumah-rumah orang Kristen, dan sebuah distrik cabang kebudayaan telah berkembang. Beberapa orang telah menggunakan ungkapan akrab seperti tanda kutip mengenal Tuhan, berjalan di dalam terang, dan lahir dari Tuhan. Tetapi dengan pengertian yang telah berubah. Rasul menanggapinya dengan bersemangat. Dia tahu bahwa distorsi yang membingungkan dari kebenaran lebih sulit ditolak daripada penolakan langsung. Di dalam kitab ini, Yohanes memilih kata-kata kunci. Buka kurung, terang, dosa, Kristus, iman, dan lain-lain. Membasmi mereka, lalu mengembalikannya kepada pengertian semula. Dia menunjuk balik kepada kebenaran-kebenaran di balik kata-kata. Berkali-kali dia memulai dengan ungkapan, tanda kutip, jika kita berkata, dan langsung menunjukkan tindakan apa yang harus dilakukan jika kita klaim untuk hidup di dalam terang yang benar dan untuk mengenal Tuhan. Langkah lebih lanjut. Yohanes menulis Injilnya tentang kehidupan Yesus dalam rangka membawa para pembaca untuk percaya kepada Yesus. Baca di kitab Yohanes pasal 20 ayat 31. Dia menunjukkan surat ini kepada orang yang telah menjadi Kristen, menerangkan bagaimana keyakinan itu seharusnya membawa dampak kepada kehidupan seseorang. Tuhan adalah terang, dia katakan, sebab itu berjalanlah di dalam terang. Dia adalah roh. Sebab itu, sembahlah dia dalam roh yang benar. Dia adalah kasih. Sebab itu, tunjukkanlah kasih itu kepada sesama. Sewaktu Yohanes menunjukkan kepedulian yang lemah lembut sebagai pastor, menyebut pembacanya sebagai anak-anakku yang kekasih, pasal 3 ayat 1, dan meminta mereka untuk saling mengasihi, pasal 3 ayat 11. Tetapi di sisi lain, dari bahasanya yang berantakan mengisyaratkan mengapa dia pernah diberi julukan sebagai anak guntur.
Yohanes kemungkinan menjadi rasul terakhir yang bertahan sewaktu dia menulis surat ini. Dia hidup sampai hampir di akhir abad pertama. Tetapi dia tidak terlalu tua untuk melawan dengan penuh semangat apapun yang mungkin merusak iman yang telah mengilhaminya selama bertahun-tahun. Bagaimana membaca kitab 1 Yohanes? Kitab 1 Yohanes disusun seperti sepotong musik. Penulisnya menguraikan sejumlah tema sederhana. Terang, kebenaran, kehidupan, kasih, kemudian membangun berbagai variasi pada mereka. Bergantung pada kata-kata sederhana dan sebuah gaya ritmis, Yohanes menulis dalam istilah universal yang diterapkan pada setiap periode waktu. Kitab ini dipahami jauh lebih baik jika Anda mengetahui sesuatu mengenai lingkungan di mana Yohanes menulis. Itu sebabnya, mulailah pembacaan Anda dengan, tanda kutip, siapa agnostik, pada halaman 576 pada buku The Student Bible versi asli. Saat Anda membaca kitab Yohanes, catat polanya. Dia mendefinisikan suatu kata seperti terang, mendiskusikan lawan katanya, kegelapan, lalu menjelaskan bagaimana sebuah kehidupan di dalam terang akan terlihat. Pada setiap kasus, dia menunjukkan Tuhan sebagai sumber kekuasaan dalam kehidupan orang Kristen. Salam. Dari daerah Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, saya menyampaikan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Amin.